Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Abang akan melanjutkan materi tentang tutorial kita yang belum sempat kita selesaikan. Untuk yang nomor 10B tadi, kita lanjutkan kembali, di mana kita diminta untuk memasukkan F sama dengan F2X. Maka kita akan menggantikan nilai X menjadi 2X. Di 2X dikurang 7. Maka hasilnya adalah min 4x kuadrat ditambah 4x dikurang 7. Lalu selanjutnya untuk F, mohon maaf, 2 dikali fx, maka kita akan mengkalikan fungsi fx dengan 2. Min x kuadrat tambah 2x min 7. Maka hasilnya akan min 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 14. Kita lanjut ke nomor 11. Untuk yang A, kita diminta untuk mencari domain dari fungsi fx sama dengan 3 akar 3 kurang x. Untuk mencari domain tersebut, kita diharuskan melihat yang di dalam akar. Di dalam akar tersebut ini tidak boleh diharuskan lebih besar atau sama dengan 0. Jadi domainnya adalah 3 kurang x, 3 dikurang x harus lebih besar atau sama dengan 0. Maka min x lebih besar daripada min 3. X karena dia kita kali dengan min 1, maka tanda akan berubah. Jadi x sama dengan 3. Maka domainnya adalah dalam kurung siku-siku, x adalah x kurang dari sama dengan 3, x adalah bilangan real. Oke, baik. Lalu untuk yang 11B, kita diminta di sini untuk mencari gx, fungsi gx dengan nilai 2/3 kurang 6x kurang bagi x min 1. Maka di sini kita caranya adalah melihat dulu yang x min 1 tersebut agar nilainya tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena jika nilai sama dengan 0, maka hasilnya akan infinity nanti. Dan fungsi tidak dapat diselesaikan. Untuk x min 1 tersebut tidak boleh sama dengan 0. Maka x tidak boleh sama dengan 1. Lalu selanjutnya di sini juga kita mempunyai variabel 3 dikurang 6x per x min 1. Ini juga tidak boleh sama dengan 0, karena jika ini sama dengan 0, maka 2 dibagi 0, maka hasilnya adalah infinity. Kita tidak mengharapkan ini. Maka nilai 3 dikurang 6x dibagi x min 1 tidak boleh sama dengan 0. Lalu kita selesaikan. 3
tidak boleh sama dengan 6x x min 1. X min 1 nya bisa kita pindahkan. Kita jangan lupa ini kita highlight dulu ya. Lalu 3x min 3 tidak boleh sama dengan 6x. Bisa kita kurangkan min 3, 6 dikurang 3 sama dengan 3x. Maka x tidak boleh sama dengan min 1. Setelah kita dapat dari dua domain ini, dapat kita gabungkan bahwasannya nilai domain itu semua variabel real kecuali 1 dan min 1. Jadi dari min hingga sampai dengan min 1 itu tidak boleh, dan dari 1 sampai dengan hingga tidak boleh juga, dan 0 pun tidak boleh, karena jika dibagi 0 maka hasilnya akan infinity ataupun tidak terdefinisi. Baik, mungkin kita lanjut ke nomor 12. Untuk di nomor 12 ini kita diminta untuk menentukan f ditambah g x, f dikurang gx, f dikali gx, dan f dibagi gx. Untuk yang pertama A dulu terlebih dahulu. Di sini kita abang akan mencoba satu saja ya, dimana yang pertama itu ada kita diminta untuk menghasilkan f ditambah gx. Pertama fx ya dulu, kita masukkan fx lalu kita tambah dengan gx. Fx tersebut ada 3x min 2, lalu kita tambah dengan 2x plus 1, maka hasilnya akan 5x min 1. Lalu selanjutnya kita diminta untuk f dikurang gx. Maka kita akan mengurangkan fx dengan gx. Fx tersebut adalah 3x min 2 ditambah karena kita dikurang dengan 2x plus 1, maka hasilnya adalah 3x kurang 2x sama dengan x, dan min 2 dikurang min 1 sama dengan min 3. Lalu selanjutnya kita diminta untuk membuat f dikali g. Ya. Berikut merupakan fx dikali dengan gx. Untuk fx tersebut kita masukkan lagi 3x min 2, lalu kita kali dengan 2x plus 1. Maka hasilnya akan 3x dikali 2x, 3x dikali 1, lalu min 2 dikali 2x, dan min 2 dikali 1. 3x dikali 2x sama dengan 6x kuadrat, lalu 3x dikali 1 sama dengan 3x, min 2 dikali 2x sama dengan min 4x, dan min 2 dikali 1 sama dengan min 2. Jika kita tambahkan, jumlahkan semuanya, maka hasilnya adalah 6x kuadrat ditambah dikurang x dikurang 2.
Lalu selanjutnya kita diminta untuk mencari f dibagi gx. F dibagi gx. Maka kita akan membagi antara fx dan gx. Pada ini kita menuliskan kembali 3x min 2 lalu dibagi dengan 2x plus 1. Pada pembagian ini kita untuk menentukan fx nilai total tersebut pada bagian penyebut tersebut tidak bolehlah 0, tidak boleh sama dengan 0, karena jika tadi sudah abang bilang jika sama dengan 0 maka hasilnya tidak ada. Maka kita akan mencarinya terlebih dahulu. 2x plus 1 tidak boleh sama dengan 0, maka 2x tidak boleh sama dengan min 1, x tidak boleh sama dengan min 1 per 2. Maka domain dari fungsi ini adalah x, mohon maaf sebentar, ya, x adalah x tidak boleh sama dengan min 1 per 2. X adalah bilangan real. Untuk mencari hasil tersebut, kita dapat menggunakan dari rumus ini. Namun, kita tidak boleh memasukkan x-nya dengan min 1 per 2. Selain x dengan min 1 per 2 ini, untuk nilai x yang lain, jika dimasukkan akan didapatkan range-nya. Baik, selanjutnya untuk nomor 13. Di sini kita diminta untuk menentukan domain, perpotongan dengan sumbu x dan sumbu y, serta sketsa grafik fungsinya. Yang pertama yaitu A adalah fx sama dengan 5 dikurang x kuadrat. Pada kali ini yang kita lakukan adalah sebentar, mohon maaf. Mencari perpotongannya terlebih dahulu. Untuk y sama dengan 0. Y sama dengan 0, maka y-nya diubah dengan 0, maka 0 sama dengan 5 dikurang x kuadrat. Kita pindahkan 5-nya jadi minus 5 sama dengan minus x kuadrat. X sama dengan x kuadrat sama dengan 5. Nah, pada saat ini kita mengakarkan 5. Namun akar 5 ini tak hanya akar 5 saja, namun memakaikan tanda plus minus. Karena setiap angka yang dipangkatkan, misalkan 2, dipangkatkan 2 sama dengan 4. Nah, angka minus 2 juga, kalau kita pangkatkan 2 sama dengan 4 juga. Jadi, jika angka 5 ini kita akarkan, akan menghasilkan 2 buah, yaitu plus minus. Oke. Untuk selanjutnya, kita mencari untuk x
untuk X sama dengan 0, dimana Y sama dengan 5 dikurang X ya kita ganti 0, mohon maaf, 0 kuadrat, maka Y nya sama dengan 5. Dari sini kita dapatkan titiknya 0, plus akar 5 dan 0, min akar 5. Sedangkan dari yang X kita dapatkan 0,5. Nah, karena ini merupakan fungsi kuadrat ya, jadi ini merupakan sebuah kurva. Nah, di sini kan kita melihat bahwa di depan konstantanya variabel X adalah minus, maka dia akan membentuk suatu kurva yang ke atas dengan memiliki nilai maksimum. Kita contoh untuk menghitung nilai maksimum, caranya sama yang seperti sudah abang lakukan pada soal sebelumnya, dimana rumusnya adalah minus B per 2A dan minus D per 4A. Nah, untuk ini coba kita akan coba untuk yang pertama dulu ya, untuk yang X nya dulu, maka minus B nya kita tulis kembali deh, 5 kurang X kuadrat. Ini adalah C dan ini adalah A. Maka untuk X nya adalah min B. Karena B nya adalah 0, karena tidak ada di dalam fungsi, maka min 0 per 2 dikali A, 2 dikali min 1, maka hasilnya adalah 0. Dan untuk Y nya dengan rumus min D 4A jika dijabarkan adalah min B kuadrat min 4AC per 4 kali A. Maka Y nya adalah min, karena B nya tidak ada berarti 0 kuadrat dikurang 4, A nya adalah min 1, dan C nya adalah, kita lihat di sini adalah 5. Tinggal kita masuk dalam kembali, dibagi 4, dan A nya tadi adalah min 1. Jika kita hasilkan, maka hasilnya adalah minus 0 kuadrat 0, min 4 dikali min 1 sama dengan 4, lalu 4 dikali 5 sama dengan 20, plus 20, lalu 4 dikali min 1 sama dengan min 4. Min 20 dibagi min 4 sama dengan 5. Maka kita dapatkan titik maksimumnya adalah, kita gabungkan dengan yang ini, maka titik maksimumnya adalah 0,5.
setelah kita dapatkan nilai titik maksimum dan perpotongannya, kita buat grafiknya. Yang pertama, di sini tadi itu ada yang plus 5 plus akar 5, dan di sini ada min akar 5. Karena tadi kurvanya adalah memiliki nilai maksimum, maka tadi dibentuknya adalah ke atas. Dengan perpotongan y-nya tadi adalah 0,5. Dan dengan nilai maksimumnya juga 0,5. Jika kita gambar, maka akan seperti ini. Mohon maaf jika kurvanya tidak simetris. Jika sudah, kita lanjutkan kembali untuk yang nomor B-nya. Di sini kita diminta untuk membuat grafik dari x pangkat 3, gx, fungsi gx, x pangkat 3. Tentukan domainnya, perpotongan dan sumbu x, sumbu y, dan sketsanya. Gx sama dengan x pangkat 3. B sama dengan gx x pangkat 3. Untuk yang B ini, kita sama juga menggunakan rumusnya tadi. Jika x sama dengan 0, maka gx itu adalah y-nya, maka y-nya adalah sama dengan 0 pangkat 3, yaitu 0. Maka ini kita bisa anggap perpotongannya adalah di 0,0. Lalu kalau jika misalkan kita y sama dengan 0, maka x adalah 0 sama dengan x pangkat 3. Kita pangkatkan 3, 0-nya, maka hasilnya adalah 0 juga. Untuk ini kita dapat simpulkan bahwa perpotongan dia ini juga adalah 0,0. Untuk pada saat ini, untuk kita dapat membuat grafiknya setelah kita menentukan perpotongannya, domainnya juga belum ya. Untuk domainnya, karena x ini jika x pangkat 3, jika kita masukkan berapapun angka bilangan real ataupun bilangan real apapun, maka hasilnya akan tetap ada. Jadi x bilangan tersebut domainnya adalah bilangan real. Karena jika dimasukkan berapapun, baik minus maupun plus, nilainya akan tetap ada. Domain sudah, perpotongan sudah, kita lanjutkan pada sketsanya. Untuk membuat sketsa tersebut, kita misalkan saja ambil beberapa contoh. Karena bilang x-nya adalah bilangan real, maka kita dapat mengambil beberapa contoh dari baik x1, x-1, x2 maupun x-2. Kita ambil pertama, yaitu x sama dengan min 1 terlebih dahulu, min 2 terlebih dahulu, boleh. Maka hasilnya akan sama dengan x pangkat 3 ya. Jika x sama dengan 2, maka x pangkat 3 nya sama dengan minus 2 dipangkatkan 3. Hasilnya adalah minus 8. Lalu selanjutnya, jika x nya sama dengan min 1, maka hasilnya akan sama dengan min 1 pula. Lalu selanjutnya, jika untuk 0, kita tidak usah melihatnya lagi, bahwa sudah ditentukan, bahwa sudah
ada jika 0 maka nilainya akan 0. Lalu untuk X sama dengan 1, maka hasilnya akan sama dengan 1. Dan untuk yang selanjutnya X sama dengan 2, maka hasilnya 2 di pangkatan 3 sama dengan 8. Nah, dari data yang sudah kita buat dari perpotongan-perpotongan ini, lalu hasil dari ini, dan hasil dari ini, kita bisa membuat grafiknya. Kita buat grafik di sini saja ya. X dan di sini. Nah, tadi karena perpotongan di antara X dan Y adalah 0,0, maka dia perpotongan akan tepat di 0,0. Lalu kita tuliskan dulu hasil yang sudah kita lihat tadi, ada min 1, ada min 8, min 1, 1, dan 8. Untuk Y-nya ya, di sini ada min 1, lalu ada 1, lalu ada min 8, lalu di sini ada ada 8. Nah, jika sudah, tadi kan jika yang ini tuh adalah min 1, min 1, yang ini adalah min 2, min 8, lalu yang ini adalah 1,1, dan yang ini adalah 2,8. Dan jangan lupa kita memasukkan variabel X-nya ya, yaitu adalah mohon maaf, saya salah. Untuk yang ini seharusnya 1 dan 8 untuk Y, 1 dan 8. Nah, untuk yang ini adalah 1, 2, dan sini adalah min 1 dan min 2. Jika kita gambarkan, maka kita titikkan terlebih dahulu ya, 1 titik. Nah, min 1 dengan 1. Lalu min 1 dengan min 1, lalu 2,8. Maka jika kita buat garisnya sampai dengan ke bawah itu akan seperti ini nantinya. Nah, akan menjadi seperti ini. Baik, kita akan lanjutkan untuk nomor 15. Di sini kita diminta untuk memeriksa apakah fungsi A dan B merupakan fungsi genap atau fungsi ganjil ataupun tidak keduanya. Sebelum kita masuk ke soalnya, kita ketahui dulu apa itu fungsi ganjil dan fungsi genap. Pertama, fungsi genap. Fungsi genap adalah jika ada f min x sama dengan fx. Sedangkan fungsi ganjil adalah ketika f min x sama dengan min fx. Oke, mari kita masuk ke soal pertama. Di sini fx-nya adalah x pangkat 5
dikurang 2x pangkat 3 ditambah x. Nah, untuk kita coba fungsi genap terlebih dahulu, apakah dia fungsi genap ataupun tidak. F(x) sudah ada, kita tinggal mencari f min x nya. Untuk f min x, untuk f min x kita akan mengubah variabel x menjadi min x. Jadinya min x pangkat 5 dikurang 2 min x pangkat 3 ditambah min x. Maka hasilnya adalah min x. Karena pangkatnya ganjil, maka dia akan tetap ganjil ya, tetap minus ya. Nah, lalu minus 2, karena di sini juga pangkatnya ganjil, maka dia akan tetap minus. Lalu minus x, kalau digabungkan lagi jadinya minus x pangkat 5 plus 2x pangkat 3 dan min x. Ini merupakan f x dan f min x. Jika kita lihat ya, apakah f(x) sama dengan min x, f min x. Untuk f(x)-nya adalah x pangkat 5 min 2x pangkat 3 ditambah x. Sedangkan untuk f min x adalah min x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 dikurang x. Maka dapat kita simpulkan bahwa f(x) tidak sama dengan f min x. Maka dia bukan merupakan fungsi genap. Lalu kita coba untuk fungsi ganjil ya. Untuk fungsi ganjil di sini kita diminta untuk mengetahui f min x dan min fx. Seperti yang sudah ketahui, kita sudah didapatkan f min x-nya, yaitu f min x adalah min x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 dikurang x. Kita tinggal mencari untuk min fx saja. Min fx. Maka kita akan mengkalikan min tersebut ke dalam fungsi fx-nya. Min fx-nya itu adalah x pangkat 5 dikurang 2x pangkat 3 ditambah x. Nah, dari sini barulah kita masukkan minnya. Min x pangkat 5 plus 2x pangkat 3 min x. Nah, sudah diketahui f min x-nya dan min fx-nya, maka apakah keduanya sama? Kita coba lihat ya. Untuk f min x adalah min x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 dikurang x. Sedangkan untuk min fx adalah min x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 dikurang x. Maka sama ya. Maka dia merupakan fungsi ganjil. Oke, berarti untuk A adalah fungsi ganjil. Kita coba untuk fungsi B-nya. Untuk fungsi B adalah gx sama dengan min x pangkat 6 ditambah x pangkat 4 dikurang x pangkat 2 lalu dikurang 5. Nah, kita akan coba terlebih dahulu untuk fungsi genap, apakah dia fungsi genap ataupun tidak. Untuk fungsi genap kita mencari apakah gx sama dengan g min x. Nah, kita mengubah variabel x menjadi min x. Min x pangkat 6 ditambah min x pangkat 4 dikurang min x pangkat 2 dikurang 5. Jika sudah, kita hasilkan kembali. Jika minus x dipangkatkan 6, karena pangkatnya adalah genap, maka dia berubah tanda menjadi positif. Jadi x pangkat 6 ditambah, ini juga merupakan pangkat genap, jadi dia menjadi positif, x pangkat 4. Dan di sini juga 2 merupakan pangkat genap, dia juga berubah menjadi x pangkat 2 dikurang 5. Jika kita susun kembali, maka jadinya adalah
min X pangkat 6 ditambah X pangkat 4 dikurang X pangkat 2 dikurang 5. Tidak apa-apa ya, kita buat kembali aja. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk Gx adalah min X pangkat 6 ditambah X pangkat 4 dikurang X pangkat 2 dikurang 5. Sedangkan G min X adalah min X pangkat 6 ditambah X pangkat 4 min X pangkat 2 dikurang 5. Jadi sama ya untuk Gx dan G min X. Maka kita dapat simpulkan bahwa untuk yang B ini adalah fungsi genap. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.